Dampak terberat, Pak, di sekitar wilayah tersebut jika api belum dapat dipadamkan, seperti apa? Jadi memang warga ini kan sekarang untuk sisi keamanan kita minta untuk kita ungsikan di balai desa, di rumah-rumah saudara, mengantisipasi kalau ada dampak gas dan sebagainya. Jadi memang ini ada sekitar 800 warga ya yang ada di sekitar lokasi ini, karena memang ini lokasinya di perkampungan di tengah penduduk. Makanya kita mengantisipasi agar yang terpenting adalah keselamatan dari warga kita, karena kita juga berduka 3 orang sudah menjadi korban meninggal dunia dan 2 orang ini masih dirawat di rumah sakit. Nah, ini kita ingin agar ini dampak ini tidak terlalu dirasakan oleh warga. Jadi semoga ini api segera bisa dipadamkan. Tapi permukiman di lokasi terjadi kebakaran ini apakah masih ada atau memang sudah hangus terbakar atau memang itu bukan tempat permukiman, titik permukiman warga begitu? Yang terkena dampak ini ada sekitar 1-2 rumah ya. Kalau yang lain sudah ditanggul, jadi api ini sebenarnya sudah bisa dilokalisir. Nah, tinggal bagaimana nanti entah itu dibuat cerobong atau apa biar ada safety lah gitu. Jadi kita warga juga masih takut kalau kembali ke rumahnya nanti tiba-tiba ada dampak untuk mereka. Jadi untuk mengantisipasi itu memang kita minta warga untuk di pengungsian dulu sampai nanti diputuskan dari SDM bahwa ini sudah aman untuk warga kembali ke rumah masing-masing. Dari pemerintah Blora sendiri, bagaimana rencananya, Pak, terkait dengan pemadaman seperti ini? Ya, kita tentunya bersinergi dari BPBD, dari SDM, dari SKK Migas, dari Pertamina, yang mengerti teknis soal ini, karena memang ini sesuatu yang tidak diprediksi, karena ini yang mengelola tidak profesional, jadi masyarakat mengelolanya tidak sesuai dengan standar, sehingga dari Pertamina maupun SKK Migas sendiri ya sedang mencoba ini untuk menanggulangi ini seperti apa. Jadi memang ini tidak kebakaran biasa ya, ini karena ada unsur gasnya sehingga harus digunakan cara-cara yang memang sesuai dengan standar untuk keamanan nantinya pasca kebakaran ini. Oke, Pak, jika kita berbicara mengenai dampak terburuk begitu khususnya bagi para pengungsi begitu, bagaimana rencana jangka panjang atau jangka pendeknya bagi para pengungsi ini, Pak? Jadi kami tadi dengan Pak Wakapolda sudah meninjau tempat pengungsian dari Kementerian Sosial, dari BPBD, juga tadi kita dropping lagi untuk selimut, kasur, dan sebagainya. Nah, ini kita lagi inventarisir nanti kira-kira zona yang aman, penduduk boleh kembali itu seperti apa. Jadi setiap hari kita update terus, ada sebagian yang memang semoga bisa radiusnya aman. Nah, nanti dari situ kita baru bisa petakan mana nanti yang kita ungsikan di rumah penduduk, yang saudaranya tinggal di tempat saudaranya, ataupun di fasilitas balai desa, ataupun yang ada di sekitar. Kita dirikan tenda juga untuk masyarakat yang terkena dampak ini. Jadi kami mohon doanya, semoga ini segera bisa diatasi sehingga apinya semakin mengecil, sehingga dampaknya nanti tidak berakibat yang negatif untuk masyarakat kami. Baik, Pak Bupati, apa langkah konkret yang akan diambil untuk mencegah terulangnya kebakaran serupa, Pak? Jadi kami dengan pihak kepolisian dan juga dari Gakum, Kementerian SDM, untuk sumur-sumur yang lain yang belum berizin, kita minta untuk ditutup. Jadi potensi sumur masyarakat di Blora ini dari 4.000-an tadi ada tersebar di sekitar 37 desa, 14 kecamatan.
Dan kami dengan kepolisian sudah memanggil para kepala desa, Babinsa, Babin-Kaptibmas untuk memberikan pengarahan agar terhadap sumur-sumur masyarakat yang lain ini untuk di stop dulu sambil mengurus legalitasnya, izinnya. Karena secara teknis nanti dari Kementerian SDM maupun SKK Migas akan menentukan ini yang aman, yang boleh, mana ketentuannya kan ada gitu ya. Tidak sembarangan ketika ada ini langsung melakukan eksplorasi. Nah ini tentunya membahayakan untuk masyarakat. Ini kejadian ini menjadi pembelajaran untuk kita agar ke depan kita harus lebih cermat, lebih hati-hati untuk kaitannya dengan perizinan ini. Karena memang ini dari Permen 14 itu kan memang kita diminta untuk menginventarisir sumur-sumur masyarakat, tidak sumur baru ya. Nah ini kan kejadian ini sumur baru ini yang tidak boleh. Nah, makanya nanti kita akan tegakkan agar sesuai dengan prosedur atau aturan yang ada. Baik, Pak Bupati, terakhir Pak Bupati, apa langkah pemerintah Blora untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan kegiatan pertambangan di selanjutnya, Pak? Ya, memang untuk pengelolaan sumber masyarakat ini aturannya kan nanti di bawah koordinasi satu koperasi, satu BUMD, dan satu UMKM. Nah, kita harapkan nanti pengendali masing-masing ini dari koperasi, BUMD, dan UMKM ini punya standar. Istilahnya orang-orang yang memang paham terhadap teknik minyak ini. Nah, kepala teknik tambang di masing-masing sumur itu harus ada yang memang dia paham tentang eksplorasi ini. Jadi masyarakat hanya nanti dilibatkan dalam hal-hal yang non teknis yang kaitannya untuk eksplorasi ini harus orang-orang yang memang paham. Itu nanti akan kami minta kepada Kementerian SDM dalam rangka untuk syarat nanti diizinkannya sumur masyarakat ini harus menggunakan SDM yang memang paham terhadap eksplorasi sumur ini, sumur masyarakat, sumur minyak ini. Baik. Dan memang kita berharap sih akan ada dampak untuk ekonomi, untuk lifting migas, tapi keselamatan masyarakat dan juga lingkungan ini hal yang penting juga yang harus menjadi perhatian kita. Jadi ini menjadi concern kita bersama. Baik, tentu kita harapkan api di sana pun juga segera padam dan sumur-sumur ilegal ini juga bisa teratasi oleh pihak pemerintah dan stakeholder terkait. Sebelumnya terima kasih banyak Pak Arief Rahman, Bupati Blora telah bergabung bersama Sindo Sore. Salam sehat, Pak. Sumber dari berbagai sumber berita aktual. Sumber informasi, sumber inspirasi. Dari acara deklarasi bisa lebih tersaji lugas, tegas, dan berkelas. Hasil gelar perkara. Semuanya lengkap di sini. Sindo News TV, Beyond Headlines. Sumber berita aktual tersaji lengkap di sini. 7 pelaku dalam kasus Hezbollah meluncurkan Belum mengetahui ini menjadi ide. Sindo Today. Sapres narkoba. Hujan deras disertai Mobil rombongan wartawan. Sindosia. Korban meninggal dunia dan Indonesia, seorang terluka dalam. Sindo Sore. Kobaran api besar banjir setinggi 7. Hati berjabat tangan dan berbincang akrab. Sindo Malam.